Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai pajak penghasilan pasal 22, 23, dan 24. Saya Hanifah, absen 4, akan mempresentasikan PPh pasal 22. PPh pasal 22 yaitu pemungutan atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain dan pembayaran atas penyerahan barang kepada badan pemerintah. Wajib pajak PPh pasal 22. A. Agen tunggal pemegang merek ATPM, agen pemegang merek atau APM, dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. B. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. C. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir. D. Pedagang pengumpul berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. E. Bendahara pemerintah antara lain bendahara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga bendahara, pemegang kas, dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. Pemungut PPh pasal 22. 1. Bendahara dan badan-badan yang memungut PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari pembelian, yaitu Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas objek PPh pasal 22 impor barang. Bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan lain-lain. Kedua, wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPh pasal 22 saat penjualan, antara lain badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir. B. Pedagang pengumpul berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, dan lain-lain. Pengecualian pemungutan PPh pasal 22. 1. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. 2. Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk. 3. Dalam hal impor sementara jika pada waktu impornya nyata dimaksudkan untuk ekspor kembali. 4. Impor kembali atau reimpor yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 5. Pembayaran yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah, BUMN, dan badan usaha tertentu, badan usaha industri atau eksportir, pembeli komoditas tambang, dan lain-lain. Objek PPh pasal 22 yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90-PMK-03-2016. Baik, yang selanjutnya yaitu tarif PPh pasal 22. Yang pertama, tarif PPh pasal 22 atas impor, yaitu ada 3 kriteria. Yang pertama,
yang menggunakan angka pengenal importir atau API sebesar 2,5% dari nilai impor. Yang kedua, non-API atau non-angka pengenal importir sebesar 7,5% dikalikan nilai impor, serta yang tidak dikuasai yaitu sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Yang kedua, tarif PPh pasal 22 atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB atau Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah, BUMN atau BUMD sebesar 1,5% kali harga pembelian yaitu tidak termasuk PPN dan tidak final. Yang ketiga ada tarif PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak. Yang keempat, tarif PPh pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan sebesar 0,25% dikalikan harga pembelian yang tidak termasuk PPN, teman-teman. Yang kelima, tarif PPh pasal 22 atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API atau angka pengenal importir sebesar 0,5% kali nilai impor. Dan yang terakhir, tarif PPh pasal 22 untuk yang tidak memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak dipotong sebesar 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 22. Yang selanjutnya di bawah ini ada contoh kasus beserta perhitungannya mengenai PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh instansi pemerintah. PT DTC berkedudukan di Jakarta menjadi pemasok alat-alat tulis kantor bagi Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Pada tanggal 1 Oktober 2015, PT DTC melakukan penyerahan barang kena pajak dengan nilai kontrak sebesar 11 juta rupiah atau nilai sudah termasuk PPN, maka berapakah PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang? Dan perhitungannya tertera di bawah ya teman-teman. Yang pertama ada nilai kontrak yang termasuk PPN sebesar 11 juta rupiah. Yang kedua DPP sebesar 100/110 dikalikan 11 juta, yaitu diperoleh hasil 10 juta rupiah. Yang ketiga PPN dipungut 10% dari DPP sebesar 1 juta rupiah. Dan yang terakhir PPh pasal 22 yang dipungut sebesar 1,5% dikalikan 10 juta akan diperoleh hasil sebesar Rp150.000. Jadi, besarnya PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan sebesar Rp150.000 dikarenakan didapatkan dari 1,5% dikalikan harga pembelian yang tidak termasuk PPN. Nah, atas pembelian barang yang dananya berasal dari belanja negara atau belanja daerah yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 adalah pembayaran atas penyerahan barang yang bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah yang meliputi jumlah kurang dari sebesar 1 juta rupiah. Baik, selanjutnya yaitu materi mengenai PPh atau pajak penghasilan pasal 22. Lalu apa sih? Siapa saja yang termasuk wajib pajak dalam PPh pasal 23? Yaitu yang pertama ada badan pemerintah, yang kedua subjek pajak badan dalam negeri, yang ketiga penyelenggara kegiatan, yang keempat BUT atau bentuk usaha tetap, yang kelima perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan yang terakhir orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong PPh pasal 23. Nah, pemotong PPh pasal 23 yaitu pihak-pihak yang membayarkan penghasilan yang terdiri atas badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT atau bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, serta orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong PPh pasal 23. Nah, yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23 ini yaitu wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap BUT yang menerima atau memperoleh hasil penghasilan yang berasal dari modal penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Saya Yunia NIM 025
akan menjelaskan tentang objek pemotongan PPh pasal 23. Yang pertama, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. 2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. 3. Royalti. 4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. 5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan. 6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Kemudian pengecualian objek pemotongan PPh pasal 23. Yang pertama, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. 2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. 3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. 4. Dividen yang diterima oleh orang pribadi. 5. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. 6. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayar oleh koperasi kepada anggotanya. 7. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan dan berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Kemudian tarif pajak sebesar 15% dari jumlah bruto atas yang pertama dividen, 2. Diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, 3. Royalti, 4. Hadiah, penghargaan, dan bonus. Sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk pajak pertambahan nilai atas yang pertama sewa penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah atau bangunan. Kedua, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa konsultan, jasa manajemen, jasa konstruksi. Dalam hal wajib pajak, yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak. Besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100%. Kepemilikan nomor pokok wajib pajak dapat dibuktikan oleh wajib pajak antara lain dengan cara menunjukkan kartu nomor pokok wajib pajak. Kemudian contoh kasus. Pada 20 Maret 2012, PT Abadi memberikan hadiah perlombaan kepada PT Makmur sebagai juara umum lomba senam sehat sebesar 150 juta. Pembahasan. PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Abadi adalah 15% dikali 150 juta sama dengan 22.500. Saat terutang, akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 31 Maret 2012. Saat penyetoran paling lambat 10 April 2012. Saat pelaporan paling lambat 20 April 2012. Saya Ajeng Sekar Prayogi, NIM 12403193035. Saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang contoh kasus perhitungan PPh pasal 23 atas royalti. Pada 2 Agustus 2014, PT Mawar membayar royalti kepada Tuan Zainuddin sebagai penulis buku sebesar 50 juta rupiah. Tuan Zainuddin telah mempunyai NPWP dengan nomor 01.444.888.2.987.000. Pembahasannya yaitu PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Mawar adalah 15% dikali 50 juta yaitu 7.500.000. Saat terutang pada akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu tanggal 31 Agustus 2014 dan saat penyetoran paling lambat 10 September 2014, saat pelaporan paling lambat 20 September 2014. Selanjutnya yaitu pajak penghasilan pasal 24. Wajib pajak yaitu
Wajib pajak PPh pasal 24 yaitu orang pribadi ataupun badan-badan tertentu sebagai wajib pajak dalam negeri yang juga menerima atau memperoleh penghasilan dari luar negeri. PPh pasal 24 mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang dalam tahun pajak yang sama. Yang kedua, besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terutang berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, penentuan sumber penghasilan. Yang keempat, penentuan sumber penghasilan selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menggunakan prinsip yang sama dengan prinsip yang dimaksud pada ayat tersebut. Yang kelima, apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut undang-undang ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengurangan tersebut dilakukan. Dan yang keenam, ketentuan mengenai pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Selanjutnya yaitu penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut atau accrual basis. Yang kedua, penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut atau cash basis. Dan yang ketiga yaitu penggabungan penghasilan yang berupa dividen, yaitu pada pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Contoh kasusnya yaitu PT ABC tahun 2017 memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar 25 miliar dan dari luar negeri sebesar 10 miliar. Asumsi pajak di luar negeri sebesar 20%. Total penghasilan yang tercatat adalah sebesar 35 miliar atau penghasilan dalam negeri ditambah penghasilan luar negeri. Total PPh terutang yaitu 25% dikali 35 miliar yaitu 8.750 PPh maksimum yang dapat dikreditkan yaitu penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali total PPh terutang. Jadi 10 miliar dibagi 35 miliar dikali 8.750 sama dengan 2.500. Jadi PPh terutang yang sudah dibayarkan di luar negeri adalah sebesar 2.500.000. Nah, nominal ini yang akhirnya digunakan sebagai pengurang pajak dalam negeri. Terima kasih, sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.